yang nggak senang dijauhi. Padahal kadang itu sesuatu yang baik untuk kita. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan, hadza ijabun minallahi ta'ala lil jihadi 'alal muslimina ay yakuffu syarral a'da'i an hauzatil Islam. Ayat ini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, itu menjelaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan jihad, untuk mempertahankan syarrul a'da, musuh-musuh yang menyerang kaum muslimin. Tiap kaum muslimin melaksanakan kewajiban jihad. Ayat ini jelas, Pak, bahwa setiap muslim wajib untuk melaksanakan kewajiban jihad. Untuk apa? Ayyakufu syarrul a'da, untuk menahan, menghadapi kejahatan musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam. Wa qala Az-Zuhri, al-jihadu wajibun ala kulli ahadin ghazan aw qa'dan. Jihad itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim, baik yang memiliki ilmu perang ataupun tidak punya. Jadi kewajiban perang itu, kewajiban jihad itu bagi seluruh kaum muslimin, baik yang dia itu punya ilmu militer, ilmu perang atau tidak. Fal qaidu, bagi orang yang tidak memiliki ilmu perang, alaihi idasta'inu ayyu'ina. Jadi kalau dia tidak memiliki ilmu perang, kalau terjadi satu peperangan dan dia diwajibkan untuk berangkat berjihad, tidak ada alasan, saya tidak bisa perang, Pak, tidak tahu ilmunya saya. Nanti kalau ada yang nyerang saya tidak bisa bela diri, saya tidak bisa main pedang, saya tidak bisa, ya, tidak ada alasan, tetap wajib berangkat. Apa tugasnya? Tugasnya apabila nanti diminta untuk menolong, ya, dalam situasi tertentu, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Tapi apa tugasnya pada saat ada pertempuran? Ya, apapun yang bisa dilakukan, ya, oleh orang yang tidak memiliki keahlian perang ini, sebagai satu bentuk kewajiban dia untuk melaksanakan perintah jihad. Nah, maka tugasnya orang-orang yang tidak memiliki keahlian perang itu adalah ketika diminta tolong untuk melakukan sesuatu, menolong dalam memenangkan pertempuran menghadapi musuh, dia harus berangkat. Tidak boleh menolak. Karena ini adalah salah satu bukti kontribusi kita, ya, apalagi sebagai seorang muslim, ya, untuk melawan musuh. Kalau bisanya cuman ketik begini, ya begitu saja, nggak apa-apa, ya. Tetapi yang diketik itu adalah sesuatu yang memotivasi umat Islam, ya. Atau mungkin bisa membuatkan nasi pecel, ya enggak apa-apa. Wah, iki pasukan ini mangan sego pecel kuat nih. Ya, dibuatkan nasi pecel, rawon, enggak apa-apa. Ya. Jadi Kiai Haji Mustafa Bisri itu, beliau ketika menerangkan ayat ini dalam tafsir Al-Ibris, beliau menceritakan bahwa dulu Belanda itu ketika menjajah Indonesia ini menempatkan, ya, mereka ini penjajah tapi seperti pribumi, menguasai negara ini, negeri ini.
Jadi Belanda itu memposisikan orang pribumi itu, ini bahasa beliau ya, kelas embek. Kelas embek, kelas paling bawah. Jadi mereka para penjajah itu kelas atas. Nah, yang nomor 2 itu Cina dan ya sebangsanya, dan kita ini kata beliau posisinya di kelas embek, kelas paling bawah. Ya. Oleh karena itu Mbah Hashim pada saat melihat penjajahan Belanda dan mereka bersama sekutu datang, apa seruan Mbah Hashim? Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, bahwa jihad itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, berarti sudah cukup. Kita tidak perlu mensolatkan, gugur kewajiban kita. Tapi yang namanya fardu ain, kalau tidak dilakukan, hukumnya apa? Berdosa. Nah, pada saat itu beliau menyerukan bahwa hukum jihad itu fardu ain bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, mantep ini kalau ada ulama seperti ini, masya Allah ya. Sama ayatnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian qital, perang, meskipun itu sesuatu yang engkau benci. Maka qital itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Setiap individu wajib untuk berangkat berjihad, meskipun ya dia tidak memiliki ilmu tentang masalah perang ya, tapi dia wajib untuk membantu. Wa idzastaghitsa ayyaghitsa, kalau diminta untuk menolong, dia harus berangkat untuk menolong. Jadi kalau dalam perang itu ya berbagai macam ya bentuk ya pertolongan bisa kita lakukan ya. Sebagaimana ketika Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah itu, ya peran dari Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar ini sangat penting ya. Memberi makan ya, mensuplai makanan, mensuplai logistik ya. Nah, kayak panjenengan ini kalau ada kajian Dzikrullah ini ada yang suplai logistik. Nah, ini penting ya. Penting untuk menyemangati ya. Wah, kajian di Dzikrullah itu enak ya. Ada logistiknya ya. Ada menunya, macam-macam menunya ya. Jadi sudah hafal ini ya. Untuk memberi semangat pasukan itu ya ada logistiknya. Sama seperti bagaimana Asma binti Abu Bakar itu menyuplai logistik. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar ketika itu menghilangkan jejak beliau berdua di dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, di dalam satu kitab ya, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan beliau itu berperang yang dipimpin langsung ya di medan perang itu ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad ya disebutkan bahwa beliau berperang 27 kali peperangan. Dan disebutkan di dalam kitab Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi ya, di dalam kitab Rahmatan lil Alamin, beliau melakukan ekspedisi militer ya, peperangan yang tidak langsung beliau pimpin itu sebanyak 60 kali. Itu hanya waktu 10 tahun. Karena apa? Karena perintah perang itu pada saat ketika beliau sudah hijrah di Madinah. Di Mekah beliau setelah menerima wahyu ya, usia 40 tahun,
beliau di Mekah mendakwahkan Islam selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah sampai terakhir beliau wafat usia 63 tahun. Artinya dalam jangka waktu 10 tahun berapa kali peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, 27 peperangan yang dinamakan ghazwah. Kalau kita belajar tarikh, belajar sirah, itu ada yang namanya ghazwah. Apa itu ghazwah? Ghazwah adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Dan peperangan-peperangan sebanyak 27 kali. Adapun yang tidak secara langsung itu dinamakan syariah. Artinya terjadi sebuah pertempuran, peperangan, tetapi tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah di medan perang, ya. Dan Rasulullah berada di Madinah, mengutus utusan untuk memimpin, mewakilkan, ya, pemimpin perangnya. Ada Sariyah, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, ada beberapa Sariyah. Dan ekspedisi militer yang dilakukan oleh Rasulullah bentuk Sariyah itu ada 60. Artinya dalam 10 tahun berapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 27 ditambah 60, 87 kali pertempuran, coba. Masya Allah. Maka yang namanya perang itu tidak selalunya terjadi pertumpahan darah. Bahkan sekarang itu ya namanya perang itu dari berbagai bentuk, ya. Ada perang ekonomi, ada perang militer, ada perang, ya, perang dingin, perang dingin, perang panas, perang dagang, ghazwul fikri, perang pemikiran, perang intelektual. Nah ini. Jadi kalau sekarang kan nggak ada perang, Pak, loh, nggak ada perang gimana? Ya, inilah kelemahan umat Islam. Umat Islam merasa tidak dalam kondisi perang, padahal mereka dijajah dari berbagai arah, ya. Perang pemikiran, perang ekonomi, ya, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam ayat ini dikatakan semua kaum muslimin, setiap individunya wajib berangkat berjihad, baik yang memiliki keahlian tempur, keahlian perang ataupun tidak. Perang media misalnya, dia bisa melakukan, mengcounter di media-media apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir menghina Islam, ya dia counter semampunya, ya itu yang bisa.